Setelah seminggu istirahat di Surabaya, akhirnya aku siap melanjutkan perjalanan keliling Indonesia. Saat di Lombok, aku sadar kalau pengeluaran untuk akomodasi terlalu boros, bikin budget makin menipis. Setelah dipikir-pikir, solusi terbaik adalah beli tenda supaya bisa lebih sering camping dan menghemat biaya penginapan tentunya. Mumpung masih di Surabaya, aku mencari toko outdoor dengan harga yang lumayan terjangkau. Setelah dapat yang cocok, aku langsung beresin barang dan bersiap menuju Probolinggo. Puncak P29, I'm coming. Alright, udah selesai packing-packing. Sekarang kita menuju ke Probolinggo. Terima kasih Taufik. Semoga ketemu lagi lah. Aku memilih jalur Pantura. Seperti yang sudah kuduga, jalanan masih ramai banget, terutama saat masih di dalam kota Surabaya. Setelah melewati kota, aku masuk ke jalan poros provinsi. Pemandangannya berubah. Didominasi truk-truk besar, jadi susah selap-selip bro. 2 jam perjalanan, akhirnya aku keluar dari jalur Pantura. Seketika, suasana berubah drastis. Udara terasa lebih sejuk dan pemandangan hijau mulai menyapa. Perut mulai lapar. Jadi aku mampir sebentar di warung gorengan untuk mengganjal perut. Dan ya, kebetulan ada gorengan yang masih hangat-hangat gitu. And look. Ya cukup 2 ini. Udah bisa sampai sore, sampai malam. Lagi-lagi ketemu orang baik di perjalanan. Bagaimana tidak, penjualnya ngasih aku 5 gorengan gratis untuk dibungkus selama perjalanan. Rezeki anak motor nih, selalu ada kejutan baik di jalanan. Setelah perut aman, lanjut gas lagi bro. Semakin naik, udara makin dingin. Aku berhenti sejenak untuk ganti jaket biar lebih nyaman. Alright, sudah berubah jadi penguin. Because di sini lumayan beda banget hawanya. So, as you can see, ini masih 1 jam lagi nih. Nah, jalan ini nih yang lumayan nanti nih. It looks like a snake, huh? Let's go. So ya, ini posisi gelap banget di sini. Udah hampir malam, masih 23 km untuk menuju ke puncak. Dan look, jalannya kayak gini nih. Jalanan mulai berubah, berkelok, sempit, basah, dan licin. Aku tetap mengikut maps. Meskipun aku memang sudah baca di internet kalau jalur ini memang cukup ekstrim. Dan ternyata benar saja, licin, kabut mulai turun, bahkan jarak pandang semakin terbatas. Aku beberapa kali singgah di warung lokal untuk memastikan jalur yang kuambil tuh aman atau enggak. Setelah kurang lebih 5 jam perjalanan, hari sudah mulai gelap tuh. Tiba di desa terakhir sebelum puncak P29. Di sini aku mulai ragu untuk lanjut. Jalur di maps semakin membingungkan, apalagi malam hari, membuatnya makin sulit terlihat. Jalanan gelap banget. Pas banget nih aku ketemu sekelompok petani yang baru saja pulang kerja. Maaf ya, di sini aku tidak sempat merekam. Aku bertanya soal jalur menuju P29, tapi jawaban mereka bikin kaget.
Mereka menyarankan aku untuk tidak camping sendirian di sana. Katanya ada banyak faktor selain bisa kesasar, dan ada banyak faktor yang bikin tempat itu kurang aman pokoknya. Saat masih bingung, salah satu dari mereka yang bernama Mas Rudi menawarkan aku untuk menginap di rumahnya dulu, lalu melanjutkan perjalanan besok pagi. Tentu aku nggak nolak tawaran baik ini. Perjalanan masih panjang dan besok aku akan melanjutkan perjalanan menuju puncak P29. Malam itu aku beristirahat dengan nyaman. Udara dingin khas pegunungan menyelimuti desa ini. Mas Rudi begitu baik. Dia menyalakan kompor gas yang biasanya mereka pakai untuk sekedar menghangatkan tubuh. Aku juga disuguhi kopi hangat setelah sebelumnya diberi makan malam. Rasanya seperti berada di rumah sendiri. Di ruangan itu aku seperti kembali ke masa kecil. Aku melihat orang tua Mas Rudi sedang menonton TV. Nenek itu tidak akan tidur sebelum sinetron kesayangannya selesai. Sementara si kakek selalu menunggu iklan untuk mengganti channel ke berita. Aku yang duduk di belakang hanya bisa tersenyum sendiri, menikmati pemandangan sederhana tapi penuh kehangatan ini. Malam pun semakin larut. Sinetron selesai dan aku pun akhirnya beristirahat dengan nyaman banget di sini. Good morning. Tidur di sini nyaman banget guys. Jadi saya tidur sekitar jam 11 malam. Itu nggak bangun-bangun sampai pagi, sampai jam 5 baru bangun. Ini sekarang jam 5 pagi, 5 lewat sedikit lah. Dan ya view-nya kayak gini. And then yo bro, look at Ini bagus. Ini kompleks warga di desa terakhir sebelum puncak 30. Udara di sini benar-benar mewah. Sesuatu yang jarang bisa dirasakan di kota-kota besar. Di desa ini mayoritas warganya adalah petani. Dan mereka sudah bangun sejak subuh. Bahkan sebelum jam 5 pagi sudah ada yang bersiap. Sebuah kebanggaan tersendiri bisa berada di tengah kehidupan pedesaan yang begitu produktif. Wow. Mas Rudi yang ternyata adalah bos para pekerja di sini tiba-tiba memanggilku. Dia akan mengantar aku ke puncak P29. Kegiatan pagi mas. Kegiatan pagi. Masuk YouTube. Left, right. Left, right. Ayo mas, makan bareng mas. Ya, silakan. Ini mas. Iya, masuk nanti.
Kami pun mulai gas naik ke puncak. Baru setengah jalan, jalanan berbatu, kabut tebal, dan suasana semakin dingin. Sampai di satu titik kami menemukan pohon tumbang yang menghalangi jalan. Ini kenapa, Dek? Pinguin. Longsor, guys. Ini benar-benar jurang ini. Di sini aku sadar kalau tadi jalan sendirian pasti bakal tersesat. Karena semua jalurnya itu hampir sama. Mas Rudi yang sudah hafal jalur di sini langsung mengambil jalan alternatif melalui perkebunan. Nah, akhirnya sampai di atas. Ternyata dugaanku benar. Tidak ada yang bisa dilihat selain kabut putih pekat. Dingin banget di sini. Karena nggak mau rugi, aku dengan berat hati meminta izin untuk menginap lagi 1 malam. Dasar nggak tahu diri. Sudah numpang, request pula. Tapi Mas Rudi hanya tertawa dan dengan senang hati mengizinkan aku untuk menginap lagi 1 malam. Kami pun turun kembali ke rumah. Dingin kau. Siapa suruh mau ikut? Kedinginan dia. Ini sampai dianterin 36. Ini kalau sampai nekat ke atas tadi malam di sini bisa camping nih. Cuman ya kayak gini, there's nothing, ya aman. Jadi makanya udah paling pas dapat rezeki tumpangan dari Mas Rudi. Mas Rudi kembali bekerja sementara aku menghabiskan waktu bermain dengan Farel. Bocah ini benar-benar keren, bro. Umur segini sudah jago naik motor trail. Siang itu aku mulai bosan dan bingung mau ngapain. Akhirnya aku nekat tuh naik ke puncak sendirian. Karena sudah hafal jalurnya, jadi kepikir nggak masalah. Dan disinilah keajaiban terjadi. Bromo terpampang jelas, kabut itu pergi. Pemandangan yang selama ini aku tunggu-tunggu akhirnya muncul di depan mata. Dari puncak P30, aku bisa melihat keindahan Bromo dari sudut yang berbeda. Wow, this is amazing view, the best view I've ever seen in my whole life. I mean, wow. Kemarin nggak jadi ke Rinjani, kalian bisa lihat seputaran. Ini adalah poin tertinggi di Kabupaten Probolinggo. Dan tidak seperti biasanya poin yang viral itu kan sebelah sana ya Mas ya? Iya. Penanjakan 1. Tanjakan 1. Ini dibantuin sama Warlock. Mas siapa namanya? Mas Joe. Kalau B29 beda kabupaten ya? Oke. Jadi ini view-nya nggak ada obat. Oh lihat situ ya? Oke. Nah, view-nya ini beda dari apa yang sering kita lihat di sosial media, teman-teman. Kenapa? Karena ya kalian bisa lihat sendiri. This is so amazing. Wow. Look at that, bro. Ini sih yang parah sih ini, bah. Gak ada obat. Iya. Nah, untuk poin yang viral itu, yang rame, itu ada di sebelah sana, teman-teman. So yeah, this is
Nyesel lagi. Beruntunglah aku. Perjuangan menunggu dan perjalanan naik yang sulit benar-benar terbayar lunas. Setelah puas menikmati keindahan ini, aku kembali ke rumah Mas Rudi. Nah, mungkin ada yang bertanya, lah puncak P29 gimana? Tenang, aku sengaja menunda eksplorasi P29 sampai besok pagi karena dari jalur itu aku bisa langsung turun ke Lumajang tanpa perlu melewati jalur yang kemarin. Sore di desa Wonokerso terasa sangat sendu banget. Seharian kabut tak berhenti turun, membuat suasana makin syahdu. Aku ikut makan bersama para pekebun di dapur tradisional dengan menu makanan Jawa yang sehat dan sederhana, tapi luar biasa nikmat. Momen ini menambah daftar pengalaman berharga dalam perjalanan ini. Oh ya, aku sempat ikut melihat warga bekerja memasukkan hasil panen bawang prei. Buat yang belum tahu, di desa ini hampir semua ladang menanam bawang prei. Jadi kemungkinan besar bawang prei yang teman-teman beli di pasar atau swalayan itu berasal dari ladang seperti ini. Seru banget melihat langsung prosesnya, mengemasnya sebelum akhirnya dikirim ke pengepul atau ke pasar. Indonesia, selamat menunggu. Aku kagum bisa menyaksikan langsung bagaimana para petani bekerja. Bekerja sambil bercanda dengan warga lokal. Rasanya kayak udah jadi bagian dari mereka. Pengalaman baru yang gak akan pernah terlupakan. Selamat mendung. Apa minumannya? Fanta ya? Disponsori Fanta ya? Sponsori rambutan juga. Oh, rambutan juga ya. Setelah semua pekerjaan selesai, aku masuk ke dalam rumah dan ikut menikmati kehangatan keluarga Mas Rudi. Kemudian tidur dengan nyaman sekali di desa ini. Pagi yang indah menyambutku. Ini juga berarti saatnya berpamitan. Momen perpisahan memang selalu berat. Aku mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Izin Mas ya. Rudi dan keluarganya. Udah mau pamit. Kebaikan mereka akan selalu kuingat. Iya, naik sekarang. Langsung Langsung. nanti aja. Gak apa-apa. Udah sarapan juga. Udah 2 hari iya. Makasih banyak, Mbah. Nanti Mana Pak Bro? udah. Mbah yang belum. Doain supaya lancar perjalanannya. Iya. Terima kasih banyak. Iya, makasih banyak ya mohon merepotkan. Mudah-mudahan datang masih sehat-sehat. Iya. Amin. Iya. Nanti kalau Om datang kamu udah besar kan? Oke. Lanjut naik ke puncak dulu. Setelah itu turun lewat Sonduro dan kemudian lanjut ke Candi Puro, and ya mungkin akan cari tempat spot camping di sana. Dan ya terima kasih orang baik and
Aku pun akhirnya berangkat sendirian menuju P29. And damn, lagi-lagi kabut bro. Jadi karena suhu di bawah dan di atas ini beda, ini bener-bener gak kelihatan sama sekali nih, ketutup kabut. So ya, mudah-mudahan. Tapi kalau udah gelap kabut kayak gini di puncak juga udah jelas nggak akan kelihatan Bromonya. Tapi itulah untungnya kemarin. Wow, look at anginnya guys. Untungnya kemarin udah dapat ngambil foto juga, ngambil video kemarin siang-siang. Jadi mungkin kita nyampe di P29 nggak akan lama-lama karena dingin juga ya. Terus udah gitu turun ke Candi Puro. Jadi kata Mas Rudi tadi itu jalannya memang agak ini curam. Mesti harus hati-hati karena saya bawa metik. Kalau memang remnya panas, takutnya blong, mending diistirahatin dulu. So ya, mesti hati-hati. Ya kayak gini lah. Sebenarnya kalau mau ambil jalur aman bisa keluar dari hutan ini, dari desa ini dulu, turun ke bawah, terus lewat Probolinggo muter. Nah ini dia nih, pertigaan puncak P30, Pundak Lembu dan sebelah kiri itu belum dipaving. Jadi kita ambil kiri karena kemarin udah ke Pundak Lembu juga kan. Dan ya kita langsung aja. Jalannya tuh kayak gini nih guys. Bisa aja turun ke bawah, memang aman jalannya tapi muter. Jadi saya memilih untuk terobos hutan ini menuju ke Lumajang. Mudah-mudahan lancar. Oke, segitu aja guys. Ini saya ngerekamnya pakai satu tangan, jadi jalannya seperti ini. And finally kita udah nyampe. Akhirnya kebuka juga. Look. Wow. Jadi kemarin puncak P30 itu ada di sana. Seperti kata pepatah, kesabaran akan selalu berbuah manis. Dan benar saja, ini dia yang aku tunggu-tunggu. Wow. Setelah puas menikmati P29, episode perjalanan ini harus berakhir di sini dulu ya. Aku mulai turun menuju Lumajang. Jalurnya sebenarnya aman, tapi lumayan penurunannya yang lumayan curam dan panjang gitu. Awalnya lancar-lancar aja, tapi makin ke bawah kabut mulai turun lagi. Jalannya makin sepi, hanya suara angin dan gemersik daun yang terdengar. Di momen itu aku sadar perjalanan ini benar-benar